Mending mana Redmi Note 14 4G atau Tecno Pova 7 4G? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer terkuat di bumi buat kaum pilih-pilih. Ya, ketika video ini dibuat, harga Redmi Note 14 4G kurang lebih sama dengan Tecno Pova 7 4G, sekitar 2,3 juta. Bedanya jika Anda beli Redmi Note 14 4G di harga yang sama dengan Tecno Pova 7, cuma dapatkan varian RAM 8 per 128 GB, kalau Tecno sudah kasih varian RAM 8 per 256 GB. Jadi secara besaran ROM di harga yang sama, Mang Tecno lebih murah hati dibanding Mas Redmi. Karena itu Bu Guru kasih nilai 8 per 10 untuk Redmi dan 9 per 10 untuk Tecno. Dan bagi yang ingin beli, jangan lupa linknya sudah kami sematkan di YouTube Shopping. Klik saja jika dirasa dana sudah mencukupi, oke? Nah kelas, pelajaran pertama seperti biasa kita masuk ke ilmu statistik. Mending mana Redmi Note 14 4G atau Tecno Pova 7 4G untuk pemakaian jangka panjang? Menurut data era 4G di kedua HP ini, nafasnya masih panjang kelas. Perkiraan jaringan 4G berakhir di tahun 2040. Terbukti di tahun 2025 ini saja, MediaTek masih merilis SoC 4G terbaru yaitu Helio G200 yang ada di Infinix Hot 60 Pro ini kelas. Karena itu, bagi teman-teman pengguna 4G untuk saat ini jangan khawatir. Walaupun ada 5G pun, kecepatan internet kita masih top 1 terbawah di antara negara ASEAN kok. Jadi kan percuma juga Anda punya HP 5G kalau kualitas internet di bumi Konoha belum maksimal. Nah, kalau mengenai software, tentu kita harus pilih yang termaksimal dong ya. Jika ingin update maksimal, pilih Redmi. Karena Redmi Note 14 4G bisa mencapai Android 18 serta dapatkan janji security patch 6 tahun hingga 2031. Sedangkan Tecno hanya sampai Android 17 dengan janji 3 tahun security patch saja hingga tahun 2028. Mengenai organ anatomi tubuhnya pun Redmi juga lebih kuat secara build. Item rangkanya terbuat dari komposit aluminium berkekuatan tinggi. Terdapat pula penguat internal 4 sudut plus busa penyerap energi dengan motherboard yang dipertebal 0,8 mm. Lapisan kacanya pun diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Tecno, sayang sekali saudara, di web resminya Tecno tidak menyebutkan kekuatan armor dan lapisan layarnya pakai jenis apa. Tecno hanya sebutkan IP64 yang lebih tahan debu dibanding IP54 yang ada di Redmi. So, di luar faktor X atau faktor apes dalam pemakaian, keduanya sebenarnya sudah layak pakai untuk HP jangka panjang. Tapi secara spesifikasi software dan durabilitas hardware, Redmi lebih unggul. Terlebih, Redmi kasih garansi 15 bulan, sedangkan Tecno hanya 12 plus 1 bulan saja. Jadi, untuk mata pelajaran statistik ini, Bu Guru kasih Redmi nilai 9 per 10, kalau Tecno 8 per 10. Next, kita masuk ke mata pelajaran kedua, seni rupa dan seni suara kelas. Untuk desain seni itu hak prerogatif Anda ya. Karena Anda bukan petugas partai. Jika Anda ingin desain ala HP-HP buah-buahan dengan bobot wajar, pilihlah Redmi. Tapi kalau ingin HP anti mainstream dengan bobot mantep gede bak galaktus, bisa pilih Tecno. Asal ketika pegang Tecno Anda jangan tiduran sambil ngantuk ya kelas. Bahaya. Karena jika HP ini jatuh ke muka Anda, bisa dipastikan HP-nya aman, tapi muka Anda tidak aman. Secara bobotnya Tecno mencapai 225 gram bro. Bisa memar tuh hidung kalau kejatuhan nih HP. Beralih ke material frame dan backdoor. Keduanya sama-sama dari plastik, bedanya backdoor Tecno lebih mudah kotor terkena ceplakan sidik jari karena teksturnya glossy, sedangkan Redmi lebih clear karena teksturnya cenderung matte. But kalau keduanya pakai casing, problem itu tidak perlu diperdebatkan. Seperti halnya perdebatan netizen atas eksistensi lubang jack audio. Kedua HP ini masih tetap sediakan jack audio 3,5 mm. Keduanya juga masih sediakan IR blaster, sediakan dual mikrofon, dan sediakan dual speaker stereo tune by Dolby Atmos. Untuk kualitas speakernya bagaimana? Dengerin dulu deh.
Puas karena Bu Guru dengerin musiknya secara langsung dekat speaker tanpa terkompres oleh audio YouTube dan mic eksternal. Tentunya pendapat saya lebih valid ya. Menurut saya kualitas speaker keduanya berada di level yang sama. Masih masuk ke kategori bagus untuk HP 2 juta kecil. Bedanya Power Techno lebih keras dibanding Redmi, baik output speaker atas maupun speaker bawah. Oh iya, Techno relatif unggul pula sediakan triple slot dibanding Redmi yang hanya sediakan SIM hybrid. Untuk speaker di kelas 2 juta kecil, Redmi dapat nilai dari saya 8/10 dan Techno 9/10. Dilanjut masalah kualitas layarnya, class. Layar Redmi beresolusi Full HD+, berjenis AMOLED, oleh sebab itu Redmi punya in-display fingerprint. Sedangkan Techno pakai IPS LCD beresolusi Full HD+ pula dengan biometrik keamanan side fingerprint. Keduanya punya mode untuk meningkatkan kecerahan layarnya. Redmi punya mode sunlight dan Techno membawa dua mode sekaligus, mode booster, outdoor, dan mode high brightness. Cuma kalau kita adu tingkat kecerahan layar Redmi lebih baik dibanding Techno. Sebenarnya tanpa pembanding, Techno sudah cukup baik sih. Terlebih lagi bagi user yang kerjanya kebanyakan di outdoor, taruhlah abang ojol. Layar IPS ini lebih cocok diajak ngebeat. Tapi untuk tingkat keawetannya itu jatuhnya relatif sih ya. Karena ada juga kok Kang Ojol yang pakai HP berjenis AMOLED. Jadi tergantung preferensi dan keyakinan Anda masing-masing. Nah, berbeda lagi bagi user kantoran atau user yang kebanyakan kerja di indoor. Layar AMOLED di Redmi pastinya lebih cocok bagi Anda. Terlebih, Redmi punya opsi skema warna dan white color gamut untuk editing. Sedangkan Techno tidak punya. Techno hanya sediakan pengaturan temperatur warna saja tanpa white color gamut. Techno mencoba menebus dosa dengan kasih diagonal layar yang lebih besar agar mata Anda lebih puas. Sedangkan Redmi unggul pada view angle yang lebih luas. Untuk refresh rate, keduanya bisa ke 120 Hz, 10 multitouch di Redmi dan 5 finger saja di Techno. Kalau touch sampling rate keduanya imbang, bisa ke 250 Hz. But untuk tes tekanan atau sensitivitas sentuhannya lewat aplikasi display tester, entah kenapa nilai Techno minim di 19%. Kalau Redmi bisa ke 100%. Benar atau tidaknya nilai ini kita uji coba pada tes game nanti, oke? So, mengenai kenyamanan display, Bu Guru tidak bisa kasih nilai karena jenis layar keduanya tidak apple to apple. Kembali lagi ke selera awal saja, Anda penganut Sekte AMOLED atau Sekte IPS LCD. Cuma kalau untuk kualitas display Redmi ya, saya kasih nilai 8/10 dan Techno 7/10. Lanjut, kita masuk ke mata pelajaran seni budaya UI, AI, dan keberagaman fitur kelas. Saat video ini dibuat, Redmi berjalan di HyperOS 2.0.5.0 dan Techno pakai HiOS 15.1.0. Keduanya sudah berbasis Android 15. Cara pengoperasian keduanya hampir mirip, sama mudahnya ya, tergantung kebiasaan aja. Bedanya background control center di Techno lebih menarik karena bisa transparan. Kalau Redmi unggul pada animasi buka tutup aplikasinya yang terlihat lebih indah. Namun kalau ngomongin AI, fitur AI di Techno lebih kaya. Techno punya Ella Assistant, punya asisten panggilan, asisten penulisan, dan lain-lain. Untuk gunakan circle to search, bar navigasi Techno juga lebih responsif ditekan dibanding Redmi yang kerap gagal pengaplikasiannya. Nah, baru untuk AI di galeri, Redmi lebih lengkap terutama pada pilihan background bokeh yang lebih variatif. Cuma kalau Anda lebih tertarik pada fitur penghapus AI, pilihannya ada di Techno. Karena hasil editing via online di Techno lebih rapi dibanding AI hapus objek offline di Redmi. Selain itu, Techno juga punya perluas AI, punya fitur dynamic port, punya fitur anti pencurian, serta punya fitur floating windows yang bisa merubah konten YouTube menjadi pop screen tanpa berlangganan YouTube Premium. Sedangkan di Redmi tidak bisa. Untuk NFC, Techno bersifat multifungsi, kalau Redmi hanya NFC basic. Begitupun juga dengan mesin getarnya, di Redmi feel getarannya terlalu basic. Kalau di Techno feel getarannya sudah lumayan asik. Techno juga punya fitur walkie-talkie bernama FreeLink, cuma syaratnya hanya bisa berjalan antar device Techno terbaru saja. Keunggulan mutlak Redmi saat kita explore pada toko temanya, terlihat variasi tema disediakan oleh Redmi jauh lebih menarik dibanding high tema di Techno. Di home screen Redmi bisa tampilkan Google Fit dan punya keterampilan dalam cek detak jantung. Sedangkan di Techno fitur itu tidak ada. Dan mengenai iklan, sejauh kami pakai setelah update terbaru, penampakan iklan di keduanya belum kami jumpai.
So, untuk UI, AI, dan fitur, Bu Guru kasih nilai 8/10 untuk Mas Redmi dan 9/10 untuk Mang Tekno. Oke, sekarang kita masuk ke tes cerdas cermat dan tes kesehatan jasmani baterai ya kelas ya. Sebenarnya perbedaan SoC Helio G99 di Redmi dan Helio G100 di Tekno itu tidak terlalu jauh. Yang jauh pada kapasitas baterainya. Redmi dibekali baterai 5500 mAh sedangkan Tekno membawa baterai jumbo 7000 mAh. Nah, pertanyaannya, apakah 7000 mAh-nya ini real atau gimmick? So class daripada Suuzon sama si Mang Tekno, cus mari aja kita buktikan. Untuk ujian ini, kita lakukan tes maraton pada keduanya untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam. Mulai baterai 100% tanpa nyalakan dark mode, tingkat kecerahan sama, refresh rate 120Hz, tanpa mode performa, tanpa mode hemat daya di ruangan non-AC. Hasilnya, Redmi dapatkan kestabilan 86% dengan sisa baterai 62%. Dan Tekno lebih baik di 93% plus sisa baterai lebih awet di 80%. Tes kedua, kita jalankan Antutu 10 sebanyak 8 kali. Redmi dapatkan skor rata-rata 410 ribuan plus suhu rata-rata di bawah 40 derajat Celcius dengan sisa baterai tinggal 38%. Sedangkan skor Tekno rata-rata di 430 ribuan dengan suhu rata-rata di bawah 40 derajat Celcius juga. Sisa baterai Tekno masih segar bugar di 64%. Tes ketiga untuk jalankan 3D Mark 5 kali, Redmi dan Tekno dapatkan tingkat kestabilan dan suhu yang hampir mirip. Bedanya skor best dan lowest loops Tekno lebih baik dibanding Redmi. Begitupun juga dengan baterainya, Tekno masih baik-baik saja, masih tersisa 51%, sedangkan Redmi sudah mengkhawatirkan tinggal 20%. Oh iya, saya lupa, untuk tes keempat kita kembali ke tes baca tulis ROM, UFS-nya by Antutu sebanyak 2 kali. Hasilnya nilai Redmi unggul dibanding Tekno. Sisa baterai Redmi 18%, Tekno masih tetap 51%. Tes kelima untuk jalankan Geekbench 6 2 kali, nilai single dan multi-core di Tekno lebih unggul, baterai Tekno juga unggul tersisa 47%, sedangkan Redmi tinggal 14%. Tes ke-6 untuk record video, perjalanan Redmi kami hentikan di waktu record 14 menit karena baterainya tinggal 9%. Sedangkan Tekno tetap kami biarkan seenak jidatnya, dia masih sanggup record video sampai 1 jam, nonton YouTube sampai 3 jam, dan kami biarkan scroll TikTok hingga baterainya tersisa sama dengan Redmi yaitu 9%. Dan finally, skor SOT yang didapat oleh Redmi 9 jam sedangkan Tekno saya sampai ketiduran kelas, SOT-nya bisa tembus 13 jam. Sebenarnya untuk ukuran baterai 5500 mAh di Redmi sudah termasuk awet menurut kami. Kalau baterai 7000 mAh di Tekno bukan awet lagi, bukan gimmick lagi. 7000 mAh-nya terbukti asli ada badaknya. Untuk sistem charging Tekno juga nggak ngotak. Sudah baterainya awet, masih aja dikasih sistem bypass charging. Ada pula refresh ward charging 10 watt sebagai power bank dan wall charging 45 watt untuk isi daya dari 9% ke 100% butuh waktu 1 jam 15 menit pakai mode hyper. Sedangkan Redmi hanya sebatas charging basic 33 watt dengan waktu charging sama dengan Tekno karena baterainya lebih kecil. Lanjut ke tes game class. Untuk main game ML, Redmi bisa ke settingan super ultra dapatkan rata-rata 72 fps. Kalau Tekno settingannya entah mengapa di lock di high ultra dapatkan rata-rata di 58 fps. Jika sambil rekam layar, fps Redmi langsung drop di 40 fps sedangkan Tekno masih normal di rata-rata 57 fps. Beralih kita coba game Genshin Impact settingan lawless 60 fps. Redmi dapatkan 30-an fps, Tekno dapatkan 40 fps. Untuk main game PUBG keduanya punya gyro hardware. Redmi dan Tekno bisa di settingan grafik smooth extreme 60 fps. Redmi bisa dapatkan rata-rata 54 fps, sedangkan Tekno 56 fps. Di Redmi masih saja alami gejala log fps. Solusinya kita wajib on off kan penghemat baterai sebelum main game. Sedangkan di Tekno walaupun grafik fps-nya terlihat lebih rata dibanding Redmi, tapi entah kenapa respon sentuhan Tekno agak berat. Perlu sedikit ekstra penekanan dibanding Redmi. Mungkin faktor nilai sensitivitas sentuhan yang rendah di Tekno dari aplikasi Display Tester bisa jadi benar. So, untuk performa non-gaming, ketahanan baterai dan mode charging, nilai Redmi 8/10 dan Tekno 9/10. Dan untuk performa game kami kira imbang ya. Keduanya punya problem masing-masing. Karena itu, baik Redmi dan Tekno dapat nilai 7/10.
Next, terakhir Ilham Eko Agus, hayo jangan ngantuk ya. Ini yang terpenting, kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi. Lewat hasil tes manual kamera keduanya sanggup mendownload Gcam. Tapi perlu diingat keduanya bukan HP fokus kamera. Harganya juga 2 juta kecil, jadi ekspektasi Anda jangan ketinggian kepada hasilnya. Redmi dan Tecno punya lensa utama dengan bilangan resolusi yang sama yaitu 108 megapiksel. Sensor kamera juga sama dari Samsung, bedanya pada bukaan lensanya aja. Redmi pakai aperture f1.7 dan Tecno f1.8. Keduanya tidak punya OIS dan tidak punya lensa ultra wide, hanya punya PDAF dan A saja. Untuk resolusi 108 megapiksel keduanya bisa lakukan lossless zoom maksimal 3 kali. Kelebihan Tecno di resolusi 108 megapiksel masih bisa nyalakan fitur HDR, sedangkan Redmi tidak bisa nyalakan HDR. Bisa terlihat di foto ini, objek foreground daun di Tecno lebih terlihat hijau dibanding Redmi. Jika untuk detail objek gedung di terik matahari, keduanya hampir mirip, baik tanpa zoom maupun di 3 kali zoom. Beda pada pewarnaannya aja sih. But kalau untuk foto objek dekat terus kita zoom, baru terlihat warna daun dan pohon di Redmi lebih enak dipandang dibanding Tecno. Nah, kalau untuk subjek murid saya ini, baik Mas Redmi dan Mang Tecno sama bagusnya. Detail muka, alis, dan rambut semua terjaga. Cuma untuk skin tone, saya prefer di Redmi. Cuma untuk dynamic range, lagi-lagi HDR di Tecno nyata kasih pembeda. Masih bisa capture background awan. Next, kita switch resolusinya ke foto basicnya kelas. Di mode basic keduanya bisa pakai mode peningkat AI. Hasil keduanya sudah cukup mumpuni. Untuk foto bokeh, hasil keduanya tentu belum rapi. Sayangnya di mode bokeh, Redmi tidak sediakan opsi zoom. Sedangkan Tecno sediakan opsi zoom yang lengkap menyerupai lensa 23mm, 35mm, 50mm, 70mm, sampai ke 84mm. Nah, jika kita bandingkan mode bokeh di 23mm, tekstur muka di Redmi lebih diperhalus, lebih ke arah beauty. Sedangkan Tecno masih pada pendiriannya untuk bertahan ya pada tekstur wajah. Mengenai lebih suka mana itu relatif ya kelas ya. Suka foto cantik pilih Redmi, foto natural pilih Tecno. Untuk foto malam hari keduanya sama-sama bisa lakukan 3 kali zoom. Hasil 3 kali zoom pada skenario malam hari lebih jelas di Redmi. Kalau tanpa zoom ya hampir imbang sih ya. Kita beralih ke foto makronya ya kelas ya. Baik Redmi dan Tecno punya bilangan resolusi sama di 2 megapiksel f2.4. Bedanya Redmi pakai sensor OmniVision dan Tecno pakai sensor Galaxy Core. Untuk hasilnya ya ala kadarnya aja sih. Orang cuma 2 megapiksel, lebih cocok lagi jika foto makro ini digunakan untuk foto dokumen. Next, kita akan masuk ke kamera selfie ya. Redmi punya resolusi 20 megapiksel f2.2, sensor OmniVision, sedangkan Tecno pakai 8 megapiksel saja f2.0, sensor by Galaxy Core. Untuk hasil foto selfie outdoor menghadap cahaya keras, selfie Redmi punya sistem HDR membuat muka kita sebagai foreground masih terlihat jelas, cuma efeknya buat wajah lebih pucat. Sedangkan Tecno muka kita sedikit gelap, background juga dibuat begitu agar lebih balance dan agar wajah kita tidak pucat. Berpindah di foto selfie malam, Redmi masih bisa gunakan mode malam di foto selfie-nya. Kalau Tecno tidak bisa, hasilnya tentu lebih baik di Redmi. Untuk selfie bokeh outdoor dan indoor, kembali lagi, hasil foto Redmi lebih diperhalus dan dipercantik. Kalau Tecno masih berusaha kasih tekstur wajah. Mengenai bokehnya jangan ditanya ya, masih banyak yang miss, terutama di bagian rambut. Overall, walaupun selfie Tecno cuma 8 megapiksel, setidaknya dia masih bisa imbangi kamera selfie 20 megapikselnya Redmi. Kecuali di skenario malam hari. Nah, apakah di video selfie-nya bisa imbangi? Langsung saja kita beralih ke Guru Olahraga Pemuda Pancasila, Bung Kelik De La Hoya di TKP. Oke, terima kasih kepada Bu Guru Vanilla Lafonte El Dente ya. Maaf guys ya, saya pakai kacamata karena memang mata saya lagi sakit ya. Nah, sekarang kita coba untuk tes video dari Redmi dan Tecno ya. Kalau di Tecno ini muka saya lebih nge-crop guys dibanding dengan Redmi. Karena memang di Tecno ada fitur stabilizer ya. Kalau di kalau di Redmi tidak ada ya. Tapi saya lihat di sini Redmi justru lebih stabil guys. Dan di Tecno juga ada semacam fitur AI pendeteksi muka ya. Walaupun memang keduanya ini sifatnya fix fokus ya, bukan autofocus. Ya wajar karena memang HP 2 juta kecil. Sekarang kita coba untuk swing guys ya.
apakah ada yang patah-patah? Ya kelas, menurut penerawangan saya video selfie Redmi lebih stabil dibanding Tecno. Dan jika kita lihat by property data, FPS Redmi stabil bisa capai di 30 FPS. Kalau Tecno di 28 FPS. Untuk fitur lain video selfie di Redmi ada teleprompter. Taruhlah Anda suka live TikTok, tinggal taruh skrip yang Anda buat, maka Anda bisa rekam sambil baca. Kalau di Tecno ada video selfie 2K 30 FPS dan video selfie bokeh. Persamaan keduanya pada video ganda dan tidak ada stabilizer di mode ini. Perbedaan baru terjadi saat lakukan back dan selfie video malam hari. Jika tanpa nyalakan back flash dan front light display, hasil video di Redmi lebih terang sedangkan Tecno terlalu gelap. Kalau untuk back video di daylight sekilas terlihat sama antar keduanya. Cuma kembali lagi ya, secara properti jika kita cek, FPS Redmi bisa capai 30 FPS, sedangkan Tecno drop di 26 FPS. Memang hentakan kaki ketika berjalan masih terasa baik Redmi maupun Tecno. Namun, sendatan video paling terasa ada di Tecno. Di back video, Redmi juga bisa ambil Full HD 60 FPS tanpa stabilizer, sedangkan Tecno juga punya opsi itu bahkan sampai ke 2K 30 FPS tapi tetap tanpa stabilizer. Untuk lakukan counter attack, Redmi punya video makro dengan memanfaatkan lensa makronya, dan Redmi masih punya senjata rahasia yaitu Video Pro. Lewat fitur ini Anda bisa ciptakan hasil video sesuai selera pakai filter standar atau LUT Pro dengan syarat Anda wajib pakai stabilizer tambahan. Finally score. Back kamera Redmi 7,5/10, Tecno 8/10. Selfie kamera Redmi 7,5/10 dan Tecno 7/10. Untuk video, Redmi 8/10 dan Tecno 7/10. So class, kesimpulannya. Jadi, mending mana? Sebelum Bu Guru jawab, mending kita tes sinyal dulu deh sebagai fitur paling esensial bagi smartphone. Tes kali ini kami sengaja ambil WiFi terjauh dari lantai 1 agar lebih challenging. Di mana posisi kedua HP ini kan ada di lantai 2. Bahan tes pakai situs face.com dalam 1 kali percobaan saja. Dan hasilnya Redmi dapatkan 11 Mbps dan Tecno 6,6 Mbps. Sedangkan untuk tes sinyal by operator pakai nomor yang sama, tempat yang sama dengan kondisi cuaca yang sama, Redmi dapatkan 70 dan Tecno 77 Mbps. Dari hasil tes sinyal ini bisa disimpulkan kualitas tangkapan sinyal Redmi dan Tecno saling mengalahkan. Memang hasil tes ini tidak permanen karena tes ini jatuhnya relatif. Tapi setidaknya jadi gambaran Anda bahwa kedua HP ini tidak ada masalah dalam hal penerimaan sinyal. Masalahnya adalah keputusan akhir Anda. Paling cocok beli yang mana? Oke, Bu Guru kasih kunci jawabannya ya. Dengerin. Jika Anda penganut sekte IPS LCD garis keras, butuh baterai badak untuk kerja lapangan, suka main game durasi tanpa batas sampai jari lemas, pilih Tecno. Karena selain baterai 7000 mAh, Tecno masih punya bypass charging. Namun, jika kebutuhan Anda tidak segmented, lebih butuh gadget yang lebih all-rounder, terutama di segi visual layar, Bu Guru lebih sarankan pilih Redmi. Oke, begitu aja kelas kita hari ini, semoga bisa membantu. Jangan bingung, jangan galau lagi. Jika ada pertanyaan kurang jelas bisa drop di kolom komentar. Bu Guru pamit dulu. Bye kelas.